Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deratian Prima Aulia Putri Kusahyu. Saya dari kelas BKPIA semester 2. Pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang teori kepribadian psikoanalisis Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung adalah seorang ahli psikologi yang lahir di Caswil, Swiss pada tanggal 26 Juli 1875. Jung adalah anak dari seorang pendeta Protestan yang bernama Johann Jung dan istrinya yang bernama Emily Pressworth. Jung besar di sebuah desa dekat Basel bernama Klein-Huningen. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di sana sebelum melanjutkan studinya di Universitas Basel di tahun 1895 hingga 1900. Kemudian di tahun 1903 ia menikah dengan wanita bernama Emma Rosenbach dan dianugerahi 5 orang anak. Saat menjalankan pascasarjananya, Jung belajar dan menulis mengenai psikologi paranormal. Ia magang sebagai psikiatri di Zurich dan 1 tahun belajar di Paris. Ia juga bertemu dan bergabung dengan seorang ahli psikologi bernama Sigmund Freud. Pada tahun 1911, Jung menerbitkan bagian pertama dari The Psychology of the Unconsciousness, di mana pada saat itu juga ia tidak setuju dengan teori yang dikemukakan oleh Freud tentang teori panseksualitas. Hal ini menyebabkan hubungan persahabatan keduanya terputus. Kemudian di tahun 1921 setelah Perang Dunia I, Jung menulis karya besarnya yang memiliki judul Psychology Types. Jung mempunyai gelar kehormatan di beberapa universitas. Di antaranya adalah Clark University di Worcester, Fordham University di New York, Harvard University di Cambridge, Inggris, dan University of Allahabad di India. Ia juga anggota kehormatan di Royal Society of Medicine di London. Jung wafat pada tanggal 6 Juni 1961 di Kuznach, Swiss. Di dalam konsep kepribadian memiliki banyak teori, dan salah satu yang sangat populer yaitu teori psikoanalisis. Pada teori psikoanalisis ini banyak sekali ahli psikologi yang memiliki pandangannya sendiri. Salah satu ahli tersebut ialah Carl Gustav Jung. Teori kepribadian berdasarkan psikoanalisis menurut Carl Gustav Jung ialah penggabungan pandangan teleologi dan kausalitas. Tingkah manusia ditentukan tidak hanya pada masa lalu, tapi juga oleh masa depan dan cita-citanya. Teori psikoanalisis sendiri ialah sebuah teori yang menjelaskan tentang hakikat dan perkembangan kepribadian. Unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi, dan beberapa aspek internal lainnya. Teori ini berasumsi bahwa kepribadian berkembang ketika ada konflik dari aspek psikologis itu sendiri. Pada teori psikoanalisis Jung menyebutkan kepribadian seseorang dibagi menjadi 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran dan ego, ketidaksadaran pribadi dan kompleks, serta ketidaksadaran kolektif dan archetype. Kesadaran dan ego. Ego ialah sadar yang terdiri dari persepsi sadar, ingatan, pikiran, dan emosi. Ego ada dalam kesadaran dan menekankan rasa identitas dan kontinuitas seseorang. Ego juga membantu kita beradaptasi dengan realitas, terutama realitas eksternal. Ego adalah pusat bidang kesadaran dan bisa dikatakan sejauh itu meliputi kepribadian, pengalaman. Dalam hal ini, ego tidak sama dengan kepribadian. Ego hanya salah satu aspek dari konsentrasi pikiran yang bersemayam dalam kesadaran. Ketidaksadaran pribadi dan kompleks.
Ketidaksadaran pribadi ialah sebagian dari jiwa yang ada di bawahnya ego. Komponen dari ketidaksadaran pribadi ialah pengalaman-pengalaman sadar namun ditekankan, disupresikan, dilupakan, dan diabaikan. Pengalaman bawah sadar ini adalah kumpulan pengalaman dan kesan sehari-hari yang akan tetapi terlalu lemah untuk diterima alam sadar. Secara tidak sadar, hal ini dapat mempengaruhi perilaku. Ketidaksadaran kolektif dan archetype. Ketidaksadaran kolektif ialah bentuk bawaan dari pikiran. Pola pikiran ini yang selalu ada sebagai potensial secara kemungkinan. Ketidaksadaran kolektif ini adalah bagian terdalam dari kepribadian kita. Ketidaksadaran kolektif merupakan sisa psikologis dari perkembangan evolusi manusia. Terkamuflase sebagai hasil dari pengalaman berulang dari generasi ke generasi. Untuk hal ini, Jung mengacu pada kemiripan struktur otak semua manusia yang diperoleh dari evolusi umum. Ketidaksadaran kolektif pada dasarnya bersifat universal dan kira-kira sama pada tiap manusia. Archetype ialah bentuk tidak langsung dari struktur naluriah dan hanya bisa disimpulkan melalui gambar visual dan bahasa. Bentuk dari archetype yaitu persona, shadow, anima dan animus, serta self. Dan bentuk lain seperti the great mother, the wise old man, hero. Apa itu pesona? Pesona ialah sisi manusia yang hanya ditunjukkan kepada dunia sesuai peran yang ia mainkan saat di muka umum. Apa itu shadow? Shadow memiliki arti bayangan. Berbeda dengan pesona yang sisinya ditunjukkan untuk dunia, shadow adalah perasaan atau kepribadian yang tidak ingin kita akui dan cenderung untuk disembunyikan dari diri kita sendiri dan pada orang lain. Anima dan animus. Apa sih anima itu? Anima adalah sisi feminim yang ada pada pria. Jung percaya bahwa semua umat manusia dilahirkan sebagai biseksual karena memiliki sisi maskulin dan feminim di dalam dirinya masing-masing. Gambaran umum mengenai sisi feminim yang dimaksud merupakan perasaan suasana hati yang tidak rasional. Bagaimana dengan animus? Animus adalah sisi maskulin yang ada pada wanita. Jika anima menggambarkan tentang mood yang tidak rasional dan perasaan, maka animus adalah sebuah simbol untuk berpikir dan pemikiran. Apa itu self? Self memiliki arti diri. Jung percaya bahwa setiap orang memiliki kecenderungan untuk mewariskan cara hidup untuk terus maju bertumbuh kembang menuju kesempurnaan. Dan ia menyebut hal ini sebagai archetype diri. The Great Mother dan Wise Old Man. The Great Mother mempunyai arti ibu agung. Semua orang, laki-laki maupun perempuan, memiliki archetype ibu agung. Ibu agung mewakili dua tipe, yaitu kesuburan dan bimbingan yang baik, dan di sisi lain kekuatan dan kehancuran. Itu berarti ia mampu untuk membuat kehidupan dan merawatnya. Namun, ia juga mampu untuk menghancurkan keturunannya. Wise Old Man memiliki arti orang tua bijak, archetype dari kebijaksanaan dan makna, menyimbolkan pengetahuan manusia tentang misteri kehidupan. Hero. Bentuk archetype ini memiliki arti pahlawan. Archetype pahlawan dilambangkan sebagai seseorang yang kuat yang melawan kekejian untuk menaklukkan dan melenyapkan kejahatan. Namun pada akhirnya
Seorang pahlawan juga harus pernah mengalami kekalahan karena seseorang atau keajaiban. Hakikat manusia. Menurut pandangan Carl Gustav Jung, pada hakikat manusia ini berbeda dengan Sigmund Freud. Jung tak menaruh pandangan deterministik seperti Sigmund Freud, walaupun ia setuju jika bagian kepribadian ditentukan pada pengalaman masa kecil. Tapi menurut Jung, hal ini dipengaruhi oleh archetype yang dibentuk oleh warisan atau keturunan. Menurutnya, tujuan utama dari hidup manusia adalah realisasi diri. Menurut Carl Gustav Jung, faktor penentu kepribadian ada 2, yaitu faktor pembawaan hereditas dan faktor lingkungan environment. Hereditas individu terbentuk dari 23 kromosom dari ibu dan 23 kromosom dari ayah. Pada 46 kromosom ini terdapat ribuan gen yang berisi ciri fisik dan psikologis individu atau penentu potensi hereditas. Dalam hal ini, tak ada seorang pun yang dapat menambah atau mengurangi potensi keturunan ini. Faktor environment ini biasanya yang sangat berpengaruh pada penentu kepribadian karena manusia merupakan makhluk sosial yang pasti membutuhkan sosialisasi. Lingkungan ini diantaranya adalah keluarga, kebudayaan, dan sekolah. Carl Gustav Jung menyatakan bahwa dinamika kepribadian memiliki 2 prinsip utama, yaitu equivalence dan entropi. Prinsip equivalence menyatakan suatu nilai menurun atau hilang, maka jumlah energi yang didukung oleh nilai tak akan hilang dari psyche, tetapi memicu hadir kembali dengan nilai baru. Berdasarkan prinsip ini, suatu yang berpasangan atau berlawanan mempunyai ikatan komplementer atau kompensatoris. Ikatan itu berarti mengurangi energi pada suatu aspek yang memicu bertambahnya aspek pada pasangan lawan. Peningkatan energi dalam kesadaran menyebabkan menurunnya energi dalam ketidaksadaran. Prinsip entropi menggambarkan dinamika kepribadian sebagai distribusi dalam kepribadian dan tertuju pada keseimbangan yang akan memunculkan ikatan kompensatori di antara pasangan yang bertentangan. Aspek yang lemah akan membenahi statusnya dengan memakai aspek yang kuat, hingga memunculkan kesan tegangan pada kepribadian. Jung memiliki pendapat bahwa pendapat Freud yang menekankan perkembangan kepribadian dari masa lampau dan perkembangan Adler yang Jung memiliki pendapat bahwa pendapat Freud yang menekankan perkembangan kepribadian pada masa lampau dan pendapat Adler yang menekankan pada masa depan dan cita-citanya memiliki peranan yang sama penting pada perkembangan kepribadian. Jung mengutarakan bahwa kepribadian memiliki kecondongan berkembang menuju kebulatan yang stabil. Perkembangan kepribadian ini mengungkapkan keutuhan sejati yang mulanya tak memiliki diferensiasi dan tujuan. Agar dapat tercapainya kepribadian yang sehat, setiap aspek kepribadian harus mendekati persyaratan penuh, diferensiasi, dan perkembangan. Jung menamai proses tersebut sebagai individuasi. Untuk memenuhi individuasi yang sempurna, harus mengurangi pesona, mengenali anima atau animus mereka, berani untuk menghadapi shadow,
dan juga menyeimbangkan introversi dan ekstroversi. Perjuangan batin sebagai proses individu bisa dilakukan dengan berbagai fase, yaitu membuat fungsi dan sikap sadar utama juga ada pada alam bawah sadar. Pada tahap ini, ketegangan pada pikiran akan berkurang dan kemampuan orientasi dan adaptasi akan meningkat. Menyadarkan memori-memori pengalaman yang pernah dialami. Hingga seseorang dapat melihat kelemahan sendiri yang diproyeksikan. Memahami bahwa manusia dalam ketegangan pasangan yang berlawanan secara spiritual dan fisik. Manusia harus tabah dalam menghadapi permasalahan dan mampu menyelesaikannya. Ikatan seimbang antara diri sadar dan tidak sadar adalah pusat dari kepribadian. Mengkoordinasi semua aspek kepribadian, manusia yang bisa mengkoordinasi semua aspek kepribadiannya disebut manusia integral atau manusia sempurna. Implikasi pada teori Jung terhadap bimbingan konseling, di antaranya adalah kita dapat memahami perilaku siswa sesuai dengan usianya. Kita juga dapat mengarahkan siswa agar bisa membentuk kepribadian yang sehat dan mencapai realisasi diri dengan cara bersikap ramah dan menghargai siswa. Kita sebagai konselor juga dapat membantu siswa agar bisa beradaptasi dengan baik terhadap dirinya dan juga lingkungannya. Sehingga dengan memahami teori ini, konselor dapat memanfaatkan energi yang dimiliki oleh konseli dan memaksimalkan potensi positif yang dimiliki oleh konseli. Berdasarkan penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan teori kepribadian psikoanalisis menurut Jung terdapat 3 tingkat kesadaran, yaitu kesadaran dan ego, ketidaksadaran pribadi dan kompleks, ketidaksadaran kolektif dan archetype. Menurut Jung, tujuan utama hidup manusia adalah realisasi diri. Faktor penentu kepribadian menurutnya ada 2 prinsip, yaitu prinsip equivalence dan entropi. Pada perkembangan kepribadian, Jung menjangkau ke belakang dan ke depan, sehingga seseorang dituntut untuk berwajah ganda. Di satu sisi dilihat dari masa lalu dan di sisi lainnya menggambarkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang nantinya. Implikasi pada teori ini, kita dapat memahami perilaku siswa sesuai dengan usianya. Kita juga dapat mengarahkan siswa agar bisa membentuk kepribadian yang sehat. Kita dapat membantu siswa dalam beradaptasi terhadap dirinya sendiri dan juga lingkungannya. Sehingga dengan mempelajari teori ini, konselor dapat memanfaatkan energi yang dimiliki oleh konseli dan memaksimalkan potensi positif yang dimiliki oleh konseli. Terima kasih sudah mendengarkan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.